Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kendaraan wisatawan menuju Pulau Bali memadati Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Antrean kendaraan hingga keluar kawasan pelabuhan. Antrean kendaraan memenuhi jalur parkir pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi menuju ke Pulau Bali. Selain karena banyaknya kendaraan, penumpukan terjadi akibat surutnya air laut sehingga kapal kesulitan bersandar di dermaga. Kapal baru bisa bersandar menunggu air laut kembali pasang. Di titik lainnya, lonjakan penumpang kereta terjadi di stasiun Pasar Senen 2 hari jelang Hari Raya Natal. Diprediksi puncak kepadatan penumpang akan terjadi pada 22 hingga 24 Desember besok. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, otoritas stasiun telah menambah 10 hingga 11 gerbong kereta yang sudah beroperasi sejak 21 Desember lalu. Kita ke armada berikutnya, lonjakan penumpang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 98.000 penumpang telah diberangkatkan sejak Sabtu pagi. Menurut Senior Manager Communication Angkasa Pura II, Kolik Muardi, lonjakan penumpang terjadi sejak kemarin yang mencapai 175.000 orang. Sejumlah antisipasi telah dilakukan, seperti menambah sejumlah fasilitas penerbangan di lokasi check-in dan jumlah personel di lapangan. Kayaknya enak tuh diwawancara. Kembali ke jalur darat, bagi Anda yang hendak melalui jalur tol harus bersiap-siap. Penumpukan kendaraan terlihat di pintu masuk rest area kilometer 86 tol Cipali Subang, Jawa Barat. Antrean mencapai 5 km dari arah Jakarta menuju Palimanan. Untuk mengurai kepadatan penumpukan kendaraan di rest area, polisi memberlakukan buka tutup rest area. Pengendara hanya diizinkan beristirahat selama 30 menit. Antrean juga terlihat menuju rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Hal itu menyebabkan kendaraan yang akan melintas mengalami kemacetan. Polisi menerapkan kontraflow di jalur tol Cikampek. Rekayasa lintas yang akan kita lakukan ketika indikator-indikator peluru kendaraan per jamnya sudah mendekati 60%, mendekati indikator yang harus melakukan. Stasiun Pasar Senen Jakarta sore ini terpantau padat dan jalur arteri Karawang ikut padat saat libur Natal Tahun Baru kali ini. Kita pantau bersama dengan dua jurnalis kami, ada Fedriska Ananda di Stasiun Pasar Senen dan Adi Wahadi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Fedriska, sepadat apa penumpukan penumpang saat ini? Ya, selamat sore Tival dan juga saudara, tepat seperti prediksi PT KAI di mana tanggal 23 hingga tanggal 24 ini merupakan puncak dari arus mudik jelang Natal dan juga Tahun Baru. Di mana kalau misalkan Anda bisa lihat di belakang saya Tival, ini tampak antrian dari para calon penumpang yang akan memasuki kereta. Nah, karena memang keramaian ataupun kepadatan di stasiun Senen ini memang fluktuatif tergantung dengan jadwal keberangkatan dari masing-masing KAI sendiri. Ada masa-masa di mana memang sangat ramai, penuh begitu ya, dan juga ada masa-masa di mana memang cukup lengang. Namun meskipun lengang, Tifa dan juga saudara, kalau misalkan dari PT KAI mencatat ini bahwa pada tanggal 23 hingga tanggal 24 yang merupakan puncak dari arus mudik jelang Natal juga Tahun Baru ini merupakan semua tiket ini sudah ludes terjual. Jadi memang tidak ada tiket yang dijual lagi, di mana untuk mengantisipasi pelonjakan jumlah penumpang ini dari PT KAI juga sudah menambah 10 kereta setidaknya ya. Ini pada tanggal 21 hingga tanggal 29. Namun memang khusus pada tanggal 23 dan 24 ini merupakan tanggal favorit begitu ya disebutnya, sehingga memang sudah tidak ada lagi tiket yang dijual. Jadi sehingga memang apabila masyarakat yang mungkin ingin bepergian ke arah timur Pulau Jawa, ke arah selatan Pulau Jawa ini mungkin bisa memilih opsi tanggal lain begitu selain tanggal 23 dan juga tanggal 24. Di mana kalau misalkan saya catat Tival dan juga saudara bahwa beberapa kota tujuan favorit yang menjadi pelanggan dari PT KAI ini adalah, yang pertama ini adalah Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Purwokerto dan juga Bandung. Jadi memang ke arah timur Pulau Jawa begitu ya, mengingat bahwa memasuki libur jelang Natal dan juga Tahun Baru, Tival. Iya, itu untuk moda kereta. Sementara untuk di jalur tol sendiri, Adi, apa bentuk rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan dan bagaimana antisipasi dari otoritas tempat? Kepolisian mengantisipasi terjadinya kepadatan lebih parah di jalur tol Jakarta Cikampek yang terjadi akibat tingginya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa. Salah satunya yang sudah diterapkan adalah kontraflow yang diterapkan, yang awalnya akan diterapkan mulai dari 47 hingga kilometer 65, namun melihat kondisi kepadatan yang cukup parah,
tadi pagi hingga siang tadi, pihak kepolisian menerapkan kontraflow sejak kilometer 36 wilayah Bekasi. Dan upaya-upaya tersebut terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi titik kepadatan atau kemacetan yang terjadi di jalur tol Jakarta Cikampek. Dan kontraflow tersebut dilakukan untuk menghindari titik-titik potensi kemacetan yang terjadi di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan dari tol MBZ, dan kilometer 47 ini juga ada tol Jakarta Cikampek dari tol bawah. Kemudian titik lainnya tempat saya melapornya ini di kilometer 57, dan ini juga menjadi salah satu persoalan yang harus diantisipasi atau diwaspadai oleh para pengendara yang melintas. Pasalnya akibat dari antrian masuk kendaraan yang masuk ke rest area ini terjadi kepadatan antrian mengekor hingga 2 km ke belakang, dan ini menyebabkan kendaraan yang akan melaju dari arah Jakarta yang langsung menuju ke wilayah Jawa ini tersendat dan menyebabkan kemacetan yang cukup parah. Oleh karena itu, upaya buka tutup rest area ini dilakukan secara berkala oleh pihak kepolisian dan pengelola agar kemudian antrian atau hambatan yang terjadi di kilometer 57 ini bisa terselesaikan. Baik, Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya Fedriska Ananda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih kawan-kawan.